Di dalam transmisi, di dalam. tapi di tempatnya di pinggir. Jadi kalau misal mau ganti motor generator itu harus turun transmisi, bongkar transmisi. Berarti letaknya di dalam casing. Iya, di dalam casing transmisi. Sebenarnya kalau misal kita delete hybrid, pasti nanti ada yang kayak di jumper biar hybridnya nggak fungsi kan. Sebenarnya kalau misal di delete gitu, ya engine-nya akan jalan kayak mobil biasa lagi. Iya, balik mobil biasa. Balik mobil biasa. Dia itu mild hybrid. Nah, coba lu jelasin mild sama hybrid. Ini Sampurna Mile apa Mile apa Mile atau apa ini? Rata-rata dia udah nggak pakai ini mekanikalnya. Udah full electrical. Full electrical. Nah, Iya sih. namanya balik lagi namanya ecu atau elektronik pasti nanti kedepannya ada gagal. Ada kegagalan sistem. Kegagalan sistem. Nah, ini yang bikin bahaya. Iya, benar-benar. Kita bahas soal transmisi sedikit. Untuk hybrid, transmisinya tuh menurut lu awet apa enggak? Karena kalau gue lihat ya di sini Iya. agak jarang loh datang mobil hybrid dengan kondisi transmisi yang rusak. Menurut pandangan dari praktisi hybrid EV gimana? Sebenarnya kalau untuk mobil hybrid itu transmisinya kalau menurutku awet karena dia nggak ada kampasnya. Jadi isi di dalam transmisi itu cuman ada motor generator 1, motor generator 2, sama planetary gear. Kita tinggal ganti oli-olinya aja. Nah, kalau misal transmisinya rusak itu kemungkinan besar kalau si mobilnya ini kerendam banjir. Itu udah pasti motor generatornya kalau kena air konslet. Nah, kalau udah konslet ini bahaya. Bisa kemungkinan short ke body, ngaruh juga ke kita, tiba-tiba kesetrum apa gimana, tapi kemungkinannya kecil. Tapi tidak menutup kemungkinan. Nah, kalau misal udah rusak kayak gitu, mau nggak mau harus ganti transmisinya. Oke. Kita ngomong Zenik. Transmisi Zenik itu yang kayak yang tadi disebut generator, motor generator 1, motor generator 2. Iya. Karena di luar sana ada yang jual nih transmisinya nih. Iya, udah ada yang jual. Udah ada yang jual. Nah, ini sekarang masalahnya Kenapa kok bisa tiba-tiba ada barangnya gitu ya? kalau jarang rusak, ya kan? Tapi barang stok spare part-nya, gearbox lah kita ngomongnya, itu ada. Nah, yang jadi pertanyaan, rusaknya tuh di mananya? Karena yang kebanyakan yang kita tahu, gearbox-nya ada tapi konverternya nggak ada. Iya, konverternya nggak ada. Rusaknya itu di motor listriknya dia. Ada letaknya di mana? Ada, letaknya dia di tengah-tengah antara transmisi sama engine. Bukan di dalam transmisi. Di pinggirnya kok. Misal ini transmisi, nah dia di pinggirnya gini. Oh, di pinggiran. Iya, Tapi di masih di pinggir-pinggir. casing luar ya? Di dalam transmisi, Oh, di dalam. tapi di tempatnya di pinggir. Jadi kalau misal mau ganti motor generator itu harus turun transmisi, bongkar transmisi. Berarti letaknya di dalam casing. Iya, di dalam casing transmisi. Nah, biasanya kemarin tuh aku ada kawan gara-gara banjir, inovasi ini gara-gara banjir dicoba starter. Nah, dia nggak tahu kalau airnya itu udah masuk di transmisinya, akhirnya jebol transmisinya. Nah, itu udah diganti dan ngetesnya harus jauh juga. Kemarin diganti. Ganti apa? Ganti transmisi satu gelondong. Satu gelondong. Iya, karena nggak ada yang Oke. jual motor generatornya. Oh. Mungkin kalau misal ada yang ngegulung ulang lah istilahnya, karena motor Iya. generator dia gulungan lilitan ini kan. Dinamo. Dia dinamo kan. Nah, kalau misal udah ada yang bisa mungkin lebih murah harganya. Kemarin kawan ada yang ganti itu dia ngetesnya Bandung PP, ternyata masih ada masalah. Oh, anjir. Masalahnya kayak gimana? Susah juga. Masalahnya itu tiba-tiba mobilnya mati lagi, nggak mau jalan sama sekali. Sebenarnya ribet juga kalau misal udah rusak, mau nggak mau harus diganti semua. Iya. Oke, nah nyambung ke pertanyaan yang tadi. Gue nonton di salah satu channel di Malaysia. Di sana ada yang namanya delete hybrid. Jadi mobil hybrid, tapi karena mobil ini BMW, kalau nggak salah G30, yang G30 kalau nggak salah serinya, itu hybrid tapi dia lepas hybridnya, dia copot semua. Menurut lo, memungkinkan nggak? Atau apa efeknya kalau kita delete hybrid? Bisakah, sempurnakah atau apa? Sebenarnya kalau misal kita delete hybrid, pasti nanti ada yang kayak di jumper biar hybridnya nggak fungsi kan. Sebenarnya kalau misal di delete gitu, ya engine-nya akan jalan kayak mobil biasa lagi. Iya, balik mobil biasa. Balik mobil biasa. Mungkin karena ini mobil yang punya itu
sudah pusing dengan Desperate. problem hybrid yang mungkin Ada lagi, spare partnya ada lagi, susah, ada lagi, ada ataupun nggak lagi. sembuh-sembuh, ataupun yang ngulang-ngulang terus masalahnya. Udahlah dia putusin, udah buang aja hybridnya. Hybrid ya. Karena aku dulu pernah denger ada CRZ itu di delete juga di Delete Indonesia. ya? Toyota? CRZ Honda. Tapi nggak ada di Pulau Jawa ya. Ini di luar Pulau Jawa ada yang eksperimen. Jadi ada yang di jumper, nggak tahu dari inverternya atau apa, di jumper. Istilahnya tuh sistem hybridnya disuntik mati dia. Jadi mobil jalan tuh full engine. Nah itu sama kayak mobil yang BMW tadi. Kalau dipakai sehari-hari ya nggak ada masalah. Tapi nggak tahu nih kedepannya pasti bikin micu si baterainya atau enggak. Kenapa nggak copotin aja, lepasin? Kadang ada beberapa mobil yang kalau misal dicopot baterainya itu gagal starter kok. Kayak Honda itu kan sistemnya seri kan. Baterai, motor generator, baru si engine-nya. Jadi kalau misal baterainya rusak, udah dia gagal starter. Nggak bisa jalan sama sekali kalau Honda. Tapi kalau yang Honda baru-baru ini belum pernah lihat ya bener apa enggak. Tapi kalau di CRZ gitu, makanya ada yang eksperimen hybridnya disuntik mati, ada yang di jumper. Tapi aku nggak tahu yang di jumper yang mana, karena kan yang tahu orang elektrikal kali gitu. Nah di jumper baru bisa dipakai tuh. Nah sedangkan kalau di Toyota sistem hybridnya itu kan paralel. Ada engine bisa suplai tenaga, baterai juga bisa suplai tenaga. Kalau baterainya rusak, masih ada engine yang bisa starter si motor listriknya. Nah kalau di Honda yang dulu kayak CRZ, Insight itu dia sistemnya seri. Jadi kalau baterainya rusak, gagal starter dia. Kayak kemarin waktu aku kedatangan Nissan X-Trail Hybrid 2015 yang lama itu, yang belum, sekarang kan udah e-power. Nah kalau yang lama itu dia baterainya rusak, gagal starter dia. Walaupun ada dinamo starternya, ternyata itu nggak fungsi dinamo starternya kalau baterainya udah rusak. Kalau masih lemah, dia bisa ECU bacanya lemah nih baterainya. Dinamo starter ini baru fungsi kok. Tapi kalau misal baterainya udah bener-bener rusak, dinamo starternya udah nggak kepake lagi. Jadi sistemnya itu udah kelok dia, harus ganti baterai. Loh sebenarnya mobil hybrid ini ada akinya nggak sih? Ada aki 12 volt. Semua Ada. mobil ada, EV, hybrid ada. Cuman aki 12 volt itu dia buat aksesoris kayak lampu, buat ngaonin, terus pintu, door. Iya. Nah, kalau misal udah jalan itu pakai baterai yang hybridnya atau baterai yang EV-nya. Tapi akinya ini diisi sama ada alternatornya nggak? Ada, dia dari inverter juga yang ngatur arus AC ke DC. Jadi semua otak itu di inverternya. Inverternya aja. Jadi udah nggak ada alternatornya, tapi alternatornya dia udah gabung sama si inverter. Dan akinya juga harus khusus. Oke, nyambung lagi. Menurut lo, hybrid ini layak nggak dibeli kalau bekasnya? Kalau menurutku layak, asal jangan bekas banjir aja sih. Semua mobil seperti itu, Pak. Layak Jangan dibeli. bekas. Layak. Karena XV50 hybridnya udah lumayan bikin hati goyang nih. XV50 yang hybrid sama Hybrid. non hybrid murahan mana kok? Murahan hybrid lagi jangan-jangan. Mirip-mirip lah. Mirip-mirip. Sebenarnya gini kok, balik lagi kalau di Indonesia kalau mobilnya nggak terlalu banyak, harganya jatuh. Tapi spare partnya nanti kalau misalnya ada kerusakan susah. Susah. Iya, mahal. Jadi harga bekas sama harga spare part tuh hampir mirip nanti. Nah, jadi layak dibeli nggak nih hybrid nih? Kalau misal hybridnya jarang kayak BMW gitu, kalau menurutku jangan. Tapi kalau yang udah banyak, Pasaran ya? pasarannya udah banyak kayak Camry gitu, udah pasti spare partnya gampang. Melimpah ya? Iya, melimpah. Dan harusnya di ATPM-nya juga menyediakannya lebih enak lah ya. Iya. Jadi nggak usah takut lah ya. Nggak usah Takut, takut. Ya udah, besok kita ambil. Duitnya nggak ada. Ambil aja. Air aja. Ambil aja. Nah kalau EV, recommended nggak buat dibeli? Secondnya nih, kita ngomongin second Nah, nih. kalau gua punya uang juga pasti ngambil yang second bang, karena nggak mau yang baru. Iya. Stres mikirin harga turun kalau yang baru. Kita juga masih karyawan, jadi Iya, masih kita karyawan. harus mikirin yang baru-baru kita masih mikirin. Kalau yang second kan enak. Second barunya 400 juta nih. Second makin kesini kan makin turun terus Iya. harganya. Kasihan showroom juga kan sebenarnya. Kalau kita beli second harganya udah 150 juta lah paling mahal. Oke lah, baterainya nggak ada kerusakan. Selama ini tuh sebenarnya mobil EV itu nggak ada rusak di baterai. Pernah denger nggak kok? Mobil EV rusak di baterai itu yang kayak kita udah pakai lama tiba-tiba rusak ya, bukan yang meledak atau ke gasruk, bukan yang kayak gitu. Tapi kalau kayak pemakaian kita sehari-hari tiba-tiba baterai health-nya turun terus rusak, itu belum ada kok. Memang sih Belum kita ada. belum pernah dengar, kebanyakan dengarnya meledak. Nah, meledak atau harga turun kan. Kalau Iya. harga turun kan sebenarnya perang harga aja. Iya. Mobil masuk harga murah. Ngecas tiba-tiba bisa keluar api. Nah, kalau itu kalau di Indonesia belum ada, kalau Belum ada. saya rasa belum ada sih. Kalau di Cina banyak ya kayaknya.
Ya soalnya kan di China kan memang dari pemerintahnya nge-push rakyatnya buat ini juga kan. Iya. Terus Kalau di Cina Indonesia, juga kan banyak ini kok, banyak brand. Oh iya. Banyak brand. Banyak Iya, banget. kayaknya Ada. 100 Ada brand. kali ratusan ya. Nah, kebanyakan yang kebakar. Terus kemarin lihat yang kayak BYD Seal tapi bukan, tiba-tiba meledak. Itu kan bukan BYD Seal. Nah, itu brand mirip lain ya, juga. mirip doang. Iya, kalau nggak salah Finfan atau apa gitu. Dia tiba-tiba meledak. Nah, itu kebanyakan yang mobil meledak itu brand-brand yang baru. Karena di situ pabrikan ini dia bisa beli dirakit sama Iya. dia. Oh iya. Terus iya. dijual nih pakai nama sendiri gitu. Bener. Nah itu, jadi dia bukan manufacturing bener-bener. Yang ngedevelop atau ngeriset satu buat Iya. mobil gitu ya. Jadi dia ada vendor banyak. Jadi dia supply ini. Oke, gue cuma rakit kasih nama jual. Bukan kayak Toyota sama Honda yang mereka tuh nge-research dulu bener-bener nih fokus sampai akhirnya oke, produk ini udah mateng launching gitu kan. Oke. Nah hybrid itu transmisinya apa aja? Kebanyakan ACVT sih. ACVT. Iya, ACVT. Yang AT? Aku belum pernah lihat AT. Masa kalah tahu sama kita. Yang DCT? Kalau Ada yang cerita DCT nggak tuh tahu. biasanya banyak kan Honda. Pakai DCT kan. Tapi kayak kanibalan gitu. Jadi Honda CRZ itu kalau nggak salah ya, Dual clutch. transmisinya dua Iya, clutch. dual clutch kan. Biasanya tuh gini kok, dia nggak ada converternya. Nah, Tapi kayak ekstril, ada motor generatornya Iya. tuh gede banget kan. Nah biasanya gitu, kayak yang aku udah tahu, yang pernah bongkar tuh udah pasti tahu aku. Kalau belum pernah bongkar, belum lihat langsung. Iya, pasti Nah lihat. kalau yang di ekstril tuh dia kanibalan kan. Jadi konverternya hilang, tapi ada generatornya. Iya. Sedangkan dalemannya hampir mirip kayak T32. ya. Tapi body valve-nya dia beda. Iya. Karena aku pernah nyoba tak masukin body valve yang T32, ternyata jeduknya parah. Nggak masuk ya. Heeh. Kayaknya jalur elektriknya kayaknya ada bedanya. Iya, kayaknya itu ada beda. Hybrid yang AT apa jadi? Kalau hybrid yang AT kemarin aku ganti Camry tuh masih ada yang pakai yang AT. Ada yang AT. Oh, Iya, ada? ada. Kode gearboxnya berapa? Gitu? Aku nggak hafal kalau kode gearboxnya, Bang. Nah kayak yang Lexus ini, ES, Kalau yang ES ini dia udah CVT. CVT. Iya. R3 Tapi ada kan? R3 Ada. hybrid, dihitungnya hybrid bukan? dia mild. Mild hybrid. Nah coba lu jelasin mild sama hybrid. Ini Sampurna Mile apa ini apa ini? Jadi gini, kalau mild hybrid itu dia ada aki 42 volt atau berapa gitu. Cuman dia fungsinya kayak motor Beat aja. Cuman buat in-stop aja kalau di lampu merah. Oh, idling stop. Iya, in-stop. Oh, iya, Nah, iya. sedangkan kalau hybrid kan bener-bener murni hybrid, dia bisa gonta-ganti engine sama si hybridnya. Nah, kalau yang anggap aja R3 lah, R3 hybrid itu dia kan mild hybrid. Jadi banyak orang yang nyaranin matiin aja. Oh jadi dia cuman impactnya tuh ke idlingnya aja ya? Iya, heeh. Jadi kalau lagi lampu merah atau macet, dia mati. Nanti generatornya atau motor starternya itu dia ambil daya dari baterai hybridnya itu. Jadi kalau yang setahu gue ya, fitur iStop ini kadang bikin gak nyaman loh. Iya. Karena gereng nyala. Ada bunyi Iya. starternya terus kan. Ya kan? Mati, gereng nyala. Gak nyaman. Iya, emang nggak nyaman. Makanya beberapa orang ada yang suruh matiin aja. Matiin aja. Iya, mungkin dia kejarnya ini kok, pajak. Kalau ada embel-embel hybrid kan pajaknya Oh, pajaknya lebih murah ya? Iya, dari mobil konvensional. Grand Vitara, Suzuki Front, Iya. Ada semua ya? XL7, R3 yang Suzuki ini ya mild. Ini Mild semua hybrid. Suzuki mild hybrid semua. Nah, boleh sales Suzuki, pajaknya mobil hybrid Suzuki itu berapa sih? Kita penasaran ya? Kita belum cek soalnya ya. Langsung SPK aja satu biar tahu. Iya. Heeh. Ayo berangkat. Boleh lah kalau di endorse. Kalau di endorse boleh lah. Sebenarnya orang pemakai EV itu dia udah pasti punya mobil konvensional, Bang. Dia pasti punya ya? Iya, mobil yang buat jauh ya. Tapi kalau misal baru-baru banget, aku nggak nyaranin buat beli EV. Cepet ngedrop dia. Oh, ada bocor-bocornya gitu Iya, ya? Kayak ada yang bocor. kesedot lah ya. Iya, kesedot. Tapi sebenarnya nggak ada masalah juga. Tapi yang penting Penyakit motuba itu kalau kayak gitu. Sama karena dengan segala pertimbangannya ya. Pertimbangan pertama pasti dari isi dompet ya. Isi dompet kita berapa sih gitu kan? Aduh nyampe kartu dong, Mas. Isi dompet kita berapa terus? Gue beli mobil perbaikan setengah harga mobil bisa. iya. Domo Transmisi, dokternya Metik.